Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nanda Vita Arianti Putriani akan sedikit menerangkan tentang pengertian dan sejarah berdirinya advokasi di Indonesia. Advokasi itu memiliki pengertian yaitu suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan, serta tindakan yang mengarah pada merekomendasikan dukungan aktif. Advokasi itu juga sering dikaitkan dengan lembaga bantuan hukum yang mana di dalamnya itu melibatkan advokat. Menurut para ahli, advokasi itu juga memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Zastrow pada tahun 1982, di mana advokasi adalah aktivitas memberikan pertolongan terhadap klien guna mencapai layanan yang telah ditolak sebelumnya dan memberikan ekspansi terhadap pelayanan tersebut agar banyak orang yang terwadahi. Dan yang kedua yaitu menurut Sheila S. Pinfilalus, advokasi yaitu aksi strategis dan terpadu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memberikan masukan isu ataupun masalah ke dalam rancangan dan rencana kebijakan. Dan yang ketiga yaitu menurut Kaminsky dan Wensley, yaitu suatu pekerjaan yang memberikan petunjuk atas keunggulan pekerjaan sosial dibandingkan profesi yang lain. Menurut Schneider, advokasi tidak lengkap tanpa tercapainya kriteria kejelasan, measurable, terbatas, tindakan yang terarah, dan juga fokus pada aktivitas tersebut. Selanjutnya yaitu tentang sejarah berdirinya advokasi di Indonesia. Ide dasar advokasi diklaim sebagian orang berasal dari tradisi hukum barat yang dikenal sejak era pencerahan, yaitu tempat munculnya gagasan gerakan kebebasan demografi. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwasanya lahirnya bantuan hukum sudah ada sejak zaman Yunani dan juga Romawi kuno, yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu pada abad keempat Masehi, bantuan hukum itu diidentikan dengan para orator, yang mana ini diidentikan dengan orang yang memiliki pengetahuan yang luas berpendidikan. Seiring dengan semakin kuatnya gerakan hak asasi manusia pada abad ke-17 di dunia barat, bantuan hukum berkembang luas menjadi institusi untuk para pencari keadilan bagi tiap-tiap orang. Selanjutnya yaitu pada abad ke-19 dan 20 muncullah gerakan hak asasi manusia. Pada saat itu pula lahirlah prinsip persamaan hak. Berdasarkan azas konkordasi, di mana perundang-undangan baru itu di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, yaitu tentang susunan kehakiman dan juga kebijakan peradilan. Pada masa ini, penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 berdasarkan pada pasal 163 ayat 1, yaitu yang pertama adalah golongan Eropa, yang kedua adalah golongan Timur Tengah, Timur Asing, dan yang ketiga adalah golongan Bumi Putra. Dikarenakan adanya penggolongan ini menyebabkan adanya perbedaan antara satu dan yang lainnya, yaitu untuk golongan Bumi Putra itu pemerintah kolonial itu tidak menjamin golongan Bumi Putra ini mendapatkan pembelaan secara hukum dan juga tidak mendapatkan bantuan dari advokat. Selanjutnya, bantuan hukum itu baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumi Putra pada tahun 1910 yang mendapat gelar Master in the Rechten dari Belanda dan harus belajar itu di Belanda. Baru pada tahun 1924 Belanda itu mendirikan Fakultas Hukum di Batavia yang sekarang ini dikenal dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Untuk angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada Orde Baru, di mana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh dari pihak luar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.